Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari 20 sifat wajib Allah. Yang ketiga yaitu sifat baqa. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah sifat baqa. Sifat baqa Allah berarti Allah Subhanahu wa taala kekal dan abadi, tidak akan pernah binasa ataupun punah. Jadi makna dari sifat baqa di situ ialah artinya kekal atau abadi dan tidak akan pernah binasa atau punah. Sifat ini termasuk dalam sifat wajib Allah yang menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki akhir atau batasan waktu. Jadi di sini penting sekali kita memahami makna sifat baqa. Penting sekali kita mempelajari makna sifat baqa di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengetahui dan juga bisa memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat baqa yang artinya kekal atau abadi dan tidak akan pernah binasa. Lain halnya dengan manusia, lain halnya dengan ciptaan Allah, lain halnya dengan makhluk. Yang setiap makhluk yang bernafas pasti akan sampai kepada kematian, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mati dan tidak akan binasa. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat baqa yang artinya kekal atau abadi. Lawan dari sifat baqa adalah fana, yang berarti binasa atau rusak, yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk di situ memiliki sifat fana. Jadi maksud fana di situ ialah binasa atau rusak kalau makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat baqa yang artinya kekal atau abadi dan tidak akan pernah binasa. Dan itulah perbedaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kalau Allah di situ kekal atau abadi, sedangkan makhluk di situ akan mencapai yang namanya kebinasaan atau kematian. Berikut adalah penjelasan lebih detail lagi mengenai sifat baqa. Yang pertama di situ kekekalan. Sifat baqa menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengalami kehancuran atau kematian. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ bersifat kekal. Dan kekekalan Allah Subhanahu wa taala di situ artinya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengalami yang namanya kehancuran atau kematian. Karena sifatnya di situ kekal atau abadi. Berbeda dengan makhluk ciptaannya yang pasti akan mengalami yang namanya fana. Yang dimaksud fana di situ ialah bahwasanya
setiap manusia, setiap makhluk di situ akan rusak, akan binasa. Itulah makna dari sifat kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang lebih lanjut mengenai tentang sifat baqa di situ yang kedua, keabadian. Allah Subhanahu wa taala kekal selamanya, tanpa awal dan juga tanpa akhir. Ini berarti bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh waktu. Keabadian Allah Subhanahu wa taala artinya apa di situ? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ kekal selamanya, abadi selamanya. Dialah Allah yang tanpa awal dan juga tanpa akhir. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di situ tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Lain dengan yang namanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bertempat tinggal di dalam ruang dan juga waktu. Dan sifatnya kalau manusia di situ sifatnya sampai kepada kebinasaan atau kematian. Kebalikan dari fana. Jadi sifat baqa di situ kebalikannya dari sifat fana. Sifat baqa adalah kebalikan dari sifat fana, yang berarti binasa atau rusak. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki sifat fana karena Dia adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Nah, jadi dari kebalikan dari sifat baqa di situ ialah fana. Fana di situ hanya dimiliki oleh makhluk. Yang artinya bahwa makhluk di situ akan binasa atau rusak, akan sampai yang namanya pada kematian. Kalau makhluk yang sifatnya fana, sedangkan baqa di situ artinya kekal atau abadi. Pentingnya sifat baqa. Pentingnya kita bisa memahami, mempelajari dari sifat baqa di situ. Sifat baqa sangat penting dalam keimanan seorang muslim. Memahami sifat ini membantu untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang kekal dan abadi, dan segala sesuatu selainnya akan binasa. Jadi kita penting sekali memahami sifat baqa di situ. Mengajarkan kepada kita bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal atau yang maha abadi. Sedangkan manusia di situ memiliki sifat fana yang artinya setiap makhluk di situ akan sampai kepada kematian, akan sampai kepada kebinasaan. Dengan demikian sifat baqa menegaskan keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang kekal dan juga abadi. Berkaitan dengan sifat baqa di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Quran surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Kalau misalkan kita membaca ayat ini lagi, mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap makhluk di muka bumi ini, setiap makhluk di dunia ini, semuanya itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan juga abadi selamanya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala serta diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.